Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita punya satu sumber yang menarik banget nih. Kita mau lihat cerita lama tapi dari sudut pandang baru. Kisah Musa sama mertuanya, Yitro, ada di kitab Keluaran pasal 18. Ya, sumber kita kali ini renungan dari NDC Revive ya, judulnya Rendah Hati Mendengar Nasihat. Fokusnya di ayat 13 sampai 27 itu. Betul. Nah, misi kita hari ini kita mau coba gali nih, apa sih pelajarannya soal kepemimpinan, soal beban kerja, tapi yang paling penting soal kerendahan hati. Kekuatan kerendahan hati buat nerima nasihat ya, bahkan dari orang yang mungkin nggak kita duga. Tepat. Siap ya kita bedah bareng-bareng? Oke, kita mulai dari konteksnya Musa dulu deh. Dia ini kan bukan pemimpin sembarangan ya. Bukan. Figur sentral banget. Baru aja pimpin eksodus besar dari Mesir. Tanggung jawabnya, wah, gede banget. Sumber renungan kita juga ingetin, dia mimpin bangsa Israel ini di padang gurun itu 40 tahun lamanya. Dan skalanya tuh luar biasa. Sumber kita nyebut dari bilangan 1 ayat 46 ya, itu ada 603.550 laki-laki usia perang. Wow. Itu baru laki-laki usia perang? Ya, belum perempuan, anak-anak, orang tua, estimasi kasarnya bisa lebih dari 2 juta jiwa. Coba deh Anda bayangin, tekanan mimpin orang sebanyak itu, sendirian, di tengah kondisi padang gurun yang serba susah. Nah, tekanan itu kelihatan banget di rutinitas hariannya. Di Keluaran 18 ayat 13 yang jadi fokus sumber kita kan, itu digambarkan Musa duduk dari pagi sampai petang. Buat apa? Buat ngadilin perkara umat, sementara ribuan orang berdiri ngantri nunggu giliran. Dan dia kerjain itu semua sendirian. Gila sih dedikasinya, tinggi banget. Tapi Pertanyaannya, yang kayaknya sumber kita mau ajukan juga, apa cara ini bijak? Apa ini bisa terus-terusan begini? Sustainable nggak? itu dia. Itu pertanyaan kuncinya ya kan? Dedikasi oke, tapi metodenya ini kayaknya ada masalah. Resikonya capek banget buat Musa, terus nggak efisien juga buat umatnya. Benar. Disinilah peran Yitro jadi penting banget. Siapa Yitro ini dalam cerita ini? Yitro ini mertuanya Musa. Dan yang menarik, sumber renungan kita tuh nekenin, Yitro ini nggak punya pengalaman mimpin bangsa segede Israel. Oh, jadi dia bukan pemimpin besar juga gitu ya? Nggak ada catatannya begitu. Dia datang sebagai tamu, sebagai keluarga, ngelihat dari luar. Justru mungkin karena posisi orang luar ini, dia bisa lihat sesuatu yang Musa sendiri, yang udah terlalu dalam sama rutinitasnya, nggak sadar. Apa yang dia lihat? Dia lihat beban kerja Musa itu udah nggak wajar. Udah kelewatan. Dan dia nggak diam aja ya, dia ngomong. Tepat, dia langsung ngomong. Kritikannya Yitro itu kalau kita kutip dari Keluaran 18, ayat 17-18, terus terang banget. Gimana bunyinya? Dia bilang, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Wah, ini nusuk tapi penting. Wow, langsung ke intinya ya, itu bukan sekedar ngeluh tapi kayak diagnosis gitu ya? Betul, diagnosis tajam buat sistem yang udah rusak, yang bisa bikin pemimpinnya terbakar abis, dan rakyatnya juga frustrasi nunggu kelamaan. Diagnosis yang berani dari seorang mertua. Tapi apakah dia cuma kritik? Atau ada solusinya juga? Dibahas nggak di sumber kita solusinya? Oh jelas ada, Yitro nggak berhenti dikritik doang. Dia kasih semacam blueprint solusi yang praktis banget. Ada beberapa langkah. Oke, gimana tuh langkahnya? Pertama, kata Yitro di ayat 1920, Musa harus tetap fokus sama peran utamanya. Jadi penghubung antara bangsa Israel sama Tuhan, ngajarin hukum dan ketetapannya. Ini tugas strategis, tugas spiritual, nggak bisa didelegasiin. Oke, jadi fokus ke yang paling penting. Terus gimana nasib perkara hukum yang numpuk tadi? Nah, itu poin kedua, inti nasihatnya. Delegasi. Yitro kasih kriteria spesifik banget buat orang-orang yang bakal nerima tugas pengadilan ini. Ada di ayat 21. Kriterianya apa aja? Cari orang yang pertama, cakep, artinya kompeten ya. Kedua, takut akan Allah, jadi integritasnya jelas. Ketiga, dapat dipercaya, jujur. Dan keempat ini disebut eksplisit, benci suap. Wah, lengkap ya. Gak cuma skill tapi karakter juga. Itu ditekankan banget berarti ya? Banget. Kriteria ini menarik karena nunjukin pentingnya karakter dalam kepemimpinan, bukan cuma kemampuan teknis saja. Kriteria ideal sih itu, tapi sumber renungan kita ngasih tahu nggak gimana Musa nemuin orang kayak gitu di antara bangsa yang baru bebas?
Atau fokusnya lebih ke pentingnya kriteria itu? Nah, sumber renungan yang kita bahas ini kayaknya fokusnya lebih ke prinsip nasihat Yitro-nya sama respons Musa soal kerendahan hatinya itu. Detail gimana proses milih orangnya nggak dibahas dalam-dalam, tapi penekanannya di keberanian Yitro ngasih standar tinggi dan kemauan Musa nerima itu jadi panduan. Oke, paham. Jadi ada kriteria pemimpin, terus soal strukturnya gimana? Itu poin ketiga, masih di ayat 21 juga. Yitro usulin struktur berjenjang, angkat pemimpin buat kelompok 1.000 orang, 100, 50, sama 10 orang. Jadi ada lapisannya. Mirip struktur organisasi modern ya? Bisa dibilang begitu, ini bikin penanganan masalah jadi lebih menyebar, nggak numpuk di satu orang. Terus poin keempat, alur kerjanya. Ayat 22 sama 26 jelasin sistemnya. Perkara kecil, yang rutin, itu diselesain sama pemimpin di level bawah. Oh gitu. Iya, hanya kasus yang gede banget, yang sulit, atau yang nyangkut prinsip dasar aja yang naik sampai ke Musa. Kayak triase di rumah sakit lah, disaring dulu. Masuk akal banget sih kedengerannya. Jauh lebih efisien ya. Apa hasil yang dijanjikan Yitro kalau ini diterapin? Di ayat 22 dan 23 itu jelas banget disebut. Ada dua keuntungan utama. Pertama, beban Musa jadi lebih ringan. Karena ditanggung bareng-bareng kan, ini bikin Musa lebih kuat, sanggup menahannya, kata Alkitab. Ini soal keberlanjutan kepemimpinannya. Oke, itu buat Musa. Buat umatnya. Nah, buat umatnya, mereka bisa pulang ke tempat masing-masing dengan puas senang. Kenapa? Karena urusan mereka jadi lebih cepat selesai. Jadi solusinya ini menang-menang buat semua pihak. Oke, nasehatnya bagus, strukturnya jelas, manfaatnya kelihatan. Tapi, seringkali kan yang susah itu bukan idenya ya, tapi nerima idenya. Apalagi kalau dating dari orang yang mungkin kita anggap di bawah kita, atau orang luar. Nah, Gimana persisnya respons Musa? Ini pasti bagian yang paling ditekankan sama renungan rendah hati mendengar nasihat ini kan? tepat sekali. Ini jantungnya pelajaran yang mau disampaikan sumber kita. Respons Musa itu ditulis singkat tapi kuat banget di Keluaran 18 ayat 24. Gimana bunyinya? Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dua kata kunci di situ, mendengarkan dan melakukan. Ini menurut renungan kita bukan cuma dengerin formalitas, tapi penerimaan yang aktif yang langsung jadi tindakan nyata. Sumber renungan nyebut ini sikap rendah hati yang luar biasa. Kenapa sih dibilang luar biasa? Kan wajar nerima nasihat bagus. Luar biasa kalau kita lihat konteksnya. Ingat posisi Musa siapa? Pemimpin rohani tertinggi, nabi yang ngomong langsung sama Tuhan, pahlawan bangsa. Terus datang Yitro, mertuanya, yang mungkin secara pengalaman mimpin bangsa atau status rohani dianggap gak selevel. Datang-datang ngasih kritik mendasar ke cara kerja Musa. Iya juga ya. Gampang banget buat Musa buat tersinggung atau defensif. Bukan ke status yang ngasih nasihat. Nah, itulah inti kerendahan hati yang disorot sumber kita. Jadi, kerendahan hati itu bukan sikap pasif ya, tapi kemampuan aktif buat lihat nilai masukan, nggak peduli dari siapa, terus berani bertindak. Gimana hasil nyatanya setelah Musa terapin saran Yitro? Hasilnya ya persis seperti yang diharapkan. Ayat 25 sama 26 cerita gimana Musa langsung gerak cepat. Dia pilih orang-orang sesuai kriteria dari seluruh Israel, angkat mereka sesuai struktur Yitro, dan sistem baru itu langsung jalan. Berarti berhasil ya? Berhasil, perkara kecil selesai di bawah, yang sulit baru naik ke Musa. Kepemimpinannya jadi lebih rapi, bebannya lebih ke manage, dan intinya, dia jadi pemimpin yang lebih efektif karena mau ngakuin batasnya dan nerima bantuan. Ini pelajaran manajemen yang oke banget sih. Tapi kayaknya sumber renungan mau bawa kita lebih dalam lagi ya. Bukan cuma soal teknik delegasi. Betul sekali. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas, sumber renungan ini pakai cerita Musa Yitro ini buat nunjukin prinsip yang lebih dasar lagi. Kerendahan hati itu syarat mutlak buat kita bisa bertumbuh, secara pribadi maupun rohani. Tanpa rendah hati, pintu buat belajar, pintu buat nerima hikmat dari luar diri kita, itu ketutup. Gimana Tuhan biasanya pakai orang lain buat nyampein hikmat itu menurut sumber ini? Sumber ini ngingetin kita, Tuhan itu sering banget pakai orang-orang di sekitar kita. Pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, pemimpin di komunitas, bahkan mungkin orang yang kita anggap biasa aja. Mereka bisa jadi saluran buat nasihat, buat teguran, atau ide bagus yang kita butuhkan. Tapi, bukannya justru seringkali paling susah nerima masukan dari orang terdekat ya?
Rasanya udah kenal banget. Atau ada dinamika lain gitu? Nah, Anda nangkep poin penting yang juga disinggung sumber ini. Ada semacam jebakan kedekatan gitu. Kita bisa kejebak mikir, saya lebih tahu, atau ngerasa levelnya nggak sama pengalamannya, jadi secara nggak sadar kita nyepelein masukannya. Kita lupa kalau hikmat bisa datang dari mana aja. Betul, kita lupa hikmat itu bisa datang lewat siapa aja yang Tuhan mau pakai. Akhirnya kita nutup telinga. Bukan karena kupingnya nggak bisa dengar, tapi karena hatinya nggak mau nerima. Jadi, mendengar di sini konteksnya lebih ke sikap hati ya. Itu penekanan pentingnya. Penting banget, sumber ini nekenin mendengar yang benar itu soal sikap hati yang terbuka, mau belajar, nggak gampang defensif, nggak cepet ngejudge yang ngasih nasehat. Tanpa kerendahan hati ini, kita bisa aja nolak terus masukan bagus, kehilangan kesempatan buat jadi lebih baik, dan gagal diperlengkapi buat tantangan di depan. Tuhan itu kerjanya nggak cuma lewat hal spektakuler, seringkali justru lewat obrolan biasa sehari-hari, kalau kita punya hati yang mau nangkep pesannya. Wah, ini ngajak kita ngaca ya. Coba deh Anda pikir sebentar, gimana biasanya reaksi pertama Anda kalau dapat saran atau kritik, apalagi yang nggak diminta? Apakah langsung kayak ada tembok gitu? Atau langsung ngejelasin panjang lebar? Atau ngerasa nggak nyaman? Cerita Musa ini kayak ngajak kita buat, jeda dulu deh sebelum reaksi, coba dengerin dulu beneran. Dan secara praktisnya nih, pelajaran dari Yitro soal beban kerja itu relevan banget loh. Bukan cuma buat pemimpin gede kayak Musa. Siapapun Anda yang lagi ngerasa kewalahan, di kerjaan, di rumah, di pelayanan, di proyek apa aja, pertanyaannya sama. Anda cenderung pikul semua sendiri nggak? Mikir cuma saya yang bisa atau lebih cepat kalau saya kerjain sendiri? Atau Anda punya kerendahan hati dan keberanian buat ngakuin batas, terus delegasi atau minta tolong? Itu kadang lebih susah loh kelihatannya. Ada satu lagi nih kayaknya yang bisa kita tarik. Soal fokus. Fokus ke apa yang diomongin, bukan cuma siapa yang ngomong. Iya, betul. Yitro mungkin cuma mertua, waktu itu di mata orang lain. Tapi nasihatnya ngubah cara Musa mimpin. Ini ngingetin kita, jangan cepat-cepat nolak ide-ide cuma karena kita kurang srek sama orangnya. Gitu ya? Tepat sekali, nilai sebuah ide itu kan di isinya, bukan di bungkusnya atau siapa yang bawa. Kerendahan hati itu bikin kita bisa lihat isinya, ngelewatin prasangka kita soal orangnya. Baiklah, mari kita coba tarik benang merahnya ya dari pembahasan kita soal Musa dan Yitro ini. Jelas banget ada pelajaran soal pentingnya sadar kapasitas diri. Nggak ada Superman. Ya, nggak bisa sendirian. Terus, ada kekuatan dari delegasi yang pintar. Tapi yang paling dasar, dan ini yang ditekankan sumber renungan kita, itu soal gimana kerendahan hati buat mendengarkan dan menerima masukan itu jadi kunci perubahan. Sikap ini yang bikin Musa lebih kuat, lebih bijak. Dan buat bantu Anda refleksi lebih jauh nih, sumber renungan ini ngasih 2 pertanyaan bagus buat direnungin. Pertama, coba deh perhatiin gimana pola respons Anda waktu nerima saran atau nasihat. Bahkan sebelum Anda sempat mikirin isinya. Ada kecenderungan otomatis nggak? Misal defensif, atau ngabaikan, atau mungkin iya-iya aja tapi nggak beneran masuk. Pertanyaan pertama yang bagus buat introspeksi. Yang kedua, Pertanyaan kedua, ada nggak keinginan tulus dalam diri Anda buat secara sadar ngelatih kerendahan hati ini, buat usaha dengerin lebih dalam, lebih terbuka, lebih nerima hikmat yang mungkin Tuhan kirim lewat orang sekitar Anda? Ini kan bukan sulap ya, tapi latihan terus-menerus. latihan yang berkelanjutan. Oke. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa kita bawa pulang bareng-bareng. Silakan. Berapa banyak ya potensi pertumbuhan, solusi bagus, atau sudut pandang baru yang mungkin kita lewatin tiap hari, cuma gara-gara kita terlalu sibuk nilai siapa sih dia yang ngomong, bukannya fokus ke apa ya isi omongannya? Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus. Gimana kalau terobosan yang Anda butuhin minggu ini, ternyata datangnya dari obrolan yang nggak disangka-sangka sama orang yang nggak Anda perhitungkan? Kalau aja kita mau buka hati dan telinga buat benar-benar dengerin. Sekian dulu eksplorasi kita kali ini. Semoga pembahasan soal Musa, Yitro, dan pentingnya kerendahan hati ini bisa kasih sesuatu yang berharga buat Anda renungkan dan mungkin diterapkan ya.